adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu dengan Kak Vio di pendampingan Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di minggu sebelumnya sudah dijelaskan kan kalau kerajaan Allah itu telah disediakan. Namun adik-adik semua harus tetap mencarinya dengan melalui sikap, pikiran, dan ketersediaan adik-adik semua. Maka hari ini Tuhan ingin mencari tahu apakah adik-adik sudah menjalankan semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum berdoa, yuk kita nyanyi sama-sama. Sebelum kita mencari tahu apakah kita sudah melakukan hal yang diajarkan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kami. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buatlah kami agar saling menolong, mengasihi dan mau berbagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hai adik-adik, bertemu sama Kak Vena. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu suka sekali mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tuhan Yesus sekarang ingin memberitahu kita tentang siapa yang masuk kerajaan Allah dan siapa yang tidak masuk kerajaan Allah menggunakan perumpamaan domba dan kambing. Adik-adik bisa membaca perumpamaan ini di Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 bersama keluarga. Sekarang kita dengarkan bersama-sama ya. Yesus senang mengajar kita melalui perumpamaan. Kali ini Yesus mau bercerita tentang domba dan kambing. Domba dan kambing, apa hubungannya Kak? Akan aku jelaskan. Pertama, ada domba. Ia binatang lemah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembalanya. Maka ia tahu bahwa ia membutuhkan tuannya. Ia tidak akan jauh dari tuannya dan melakukan apa yang diperintahkan tuannya, yaitu si gembala. Wah, manis sekali. Lalu kambing. Kambing mempunyai tanduk. Ia merasa lebih kuat dan juga lincah. Ia bisa pergi jauh dan melakukan apa yang ia mau. Bahkan ia bisa makan sampah dan sisa makanan yang ia temukan. Ia merasa tidak selalu membutuhkan penggembalaan tuannya. Maka ia tidak mengikuti tuannya. Cek, kambing yang nakal. Ya, benar sekali. Jadi di Matius 25 ayat 31 sampai 46 Yesus bercerita tentang raja yang pergi dan datang kembali dengan kemuliaannya menggunakan mahkota dan duduk di atas tahta.
Wah, seperti Yesus ya. Yesus telah datang kembali. Benar, Yesus menceritakan kisah nyata tentang dirinya. Memang dialah yang kembali. Dan saat dia kembali, ia membagi orang-orang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Beberapa orang di sebelah kanannya Seperti domba. Ya, lalu Yesus bilang kepada orang-orang di samping kanannya, "Hei, aku mengenalmu. Mari, masuklah ke kerajaanku. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada saat aku sebagai orang asing, kamu mempersilakan aku masuk. Waktu aku sakit, kamu merawat aku. Dan waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Wah, mereka pasti sibuk sekali ya. Tapi kapan mereka melakukannya? Yesus berkata kepada orang-orang ini melakukannya untuk orang-orang yang dianggap paling hina dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Maka mereka melakukannya untuk dia, untuk Yesus. Tunggu dulu. Apakah kamu mau mengatakan bahwa menolong mereka sama dengan menolong Yesus yang menyamar? Iya, tepat sekali. Lalu Yesus berpaling kepada orang-orang di sebelah kirinya. Yesus mengusir mereka. Katanya, "Waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Waktu aku orang asing, kamu tidak mempedulikan aku. Saat aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Dan di saat aku penjara, kamu juga tidak mengunjungi aku." Tapi, kenapa orang-orang ini tidak melakukan hal baik untuk Yesus? Tunggu sebentar. Sepertinya aku mengerti. Mungkinkah mereka yang di sebelah kiri Yesus tidak akan menolong sesama karena mereka merasa tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dari orang yang dianggap hina itu? Mereka hanya mau melakukan apa yang mereka sukai, seperti kambing. Benar, Yesus berkata saat orang-orang yang dianggap hina itu berkata, "Tolong." Orang-orang di kiri Yesus mengabaikannya. Ya, aku mengerti. Berarti untuk bisa melakukan hal yang baik dan menyenangkan bagi Yesus, kita harus melakukan hal baik juga bagi sesama yang membutuhkan. Benar, dan demikian maka kita telah melakukannya juga untuk Yesus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan cerita perumpamaan Yesus tentang domba dan kambing. Adik-adik pilih mana? Jadi domba atau jadi kambing? Adik-adik, dalam masa new normal ini, kita juga bisa loh mulai menggembalakan domba-domba kecil yang ada di hati kita. Kita bisa belajar jadi domba yang sabar, taat, tidak malas, dan mau menghindari sikap yang mau menang sendiri. Sikap yang terlalu ingin dipuji atau terus memaksa mama papa untuk ajak keluar, entah untuk makan atau membeli mainan baru. Dengan sikap mau menang sendiri berarti kita tidak memikirkan orang lain. Orang lain dianggap tidak penting oleh kita. Maka itu sama saja seperti orang-orang di sebelah kiri Yesus yang tidak memedulikan orang lain. Kita maunya diperhatikan terus tanpa mau tahu bahwa orang tua kita berusaha untuk membuat kita selamat dan lolos dari wabah pandemi ini. Rasa bosan datang karena kita menolak atau tidak bersyukur atas keadaan kita sekarang. Bosan di rumah terus bisa diartikan sebagai kita tidak puas dengan keadaan rumah. Jika adik-adik taatkan peraturan, bukan karena takut dimarahin loh, tapi karena sadar bahwa peraturan itu ada buat kebaikan adik-adik sendiri. Maka adik-adik telah menjaga kebaikan banyak orang dan berarti bahwa adik-adik juga memperhatikan sesama. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pembinaan kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan sehingga kami dapat menyelesaikan pembimbingan kali ini. Ya Tuhan, semoga dengan mendengar firman-Mu tadi, kami dapat berbagi, peduli, dan menolong dengan sesama kami yang membutuhkan.
Demi nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, acara pendampingan Bina Iman hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.